Pakai senter, Bang? Enggak kelihatan. Seorang pemandi jenazah sedang memandikan korban kecelakaan dan arwahnya datang membawa potongan tubuhnya sendiri. Saya mau ngambil honor memandikan jenazah, Bang. Jam 9 itu, Bang. Itu jam 9 udah sepi di situ. Kalau di sebelah sananya ramai ya. IGD-nya kan sebelah sana. Kamar jenazah pojok. Jadi kamar jenazah itu belakangnya kebon. Turun ke bawah. Ambil saya honor. Itu bukannya kaget, cuman agak terperanjat aja saya. Jadi melihat suatu bayangan orang ya, tapi kondisinya nggak utuh. Tangannya ditenteng satu, Bang. Hah? Ditenteng? Iya. Jadi memang saya ketika memandikan ada yang tangannya putus, Bang, sama pahanya terbelah. Halo Sobun, Sobat Buntu, balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Gimana puasa kalian hari ini? Semoga lancar dan mudah-mudahan sholat tarawihnya sampai di akhir rakaat ya. Dan di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Dan dia itu biasa dipanggil sebagai anak jin. Langsung aja kita kenalan. Bang Chandra, atau si anak jin nih. Kenapa sih bisa dipanggil anak jin? Panggilan aja, Bang. Panggilan di komunitas ambulan, terus pemandi jenazah di kuburan. Bang Chandra, mau minum nggak? Boleh, boleh. Ya, bisa minum dulu, Mbak. Nah, ini menu sajen Jalan Buntu. Mau minum apa silahkan. Saya kopi pahit biasanya. Oh, berarti ini nih kopi hitam nyipelet. Siap, siap. Kalau saya teh susuk janda kendem. Wah, Bang Dani demen yang janda-janda berarti ya. Enggak, biar seger aja. Bang Chandra, mau cerita apa nih? Ya, kebetulan 25 tahun ya saya kerja di rumah sakit, Bang. Oke. Di rumah sakit, salah satu terbesar di Indonesia dan rumah sakit kecil di Jabodetabek tuh. Ada beberapa pegangan saya. Yang saya ceritakan nih unik. Rumah sakit yang berada di perbatasan antara Jakarta dan Tangerang. Oke. Di situ agak deket lah saya gitu. Itu banyak, bukannya godaan ya, gangguan. Oh ya? Iya, banyak gangguan. Suster-suster, terus security itu banyak diganggu. Pasca kejadian kecelakaan truk tronton tuh remblong tuh memakan korban. Oke. Tunggu dulu nih Bang. Nanti setelah ini kita lanjut ya. Siap. Oke Sobat Buntu nih yang penasaran dengan cerita dari Bang Chandra nih kelanjutannya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah Bang, Aduh. minumannya nih. Jadi? Iya, tadi puasa gimana? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar, Bang Dani. Tadi tarawih dulu ke sini? Terawih dulu. Kita Oh, iya. syuting tumben malam nih. Iya, nih buat Sobat Buntu, jadi kita itu syuting setelah sholat tarawih. Dicobain dulu. Oke, ini kopi pahit. Kopi apa nih tadi? Kopi hitam nyipelet. Nyipelet. Yang nyi ya? Bismillah. Gimana? Iya, Bang. Memang rumah sakit itu... Gimana nih? Ini kopinya. Wah, kopinya. Saya udah nggak sabar mau cerita di sini. Iya. Sabar. Enak kan? Enak. Oke, Iya. nah oke kita lanjut ya. Iya, ini namanya kopi hitam nyipelet. Asal jangan kepelet sama yang bikin kopinya. Oh. Diketawa. Bang Chandra. Siap. Nih, jadi gimana nih kelanjutan awal mula ceritanya itu kapan nih? Ya, kebetulan ini edisi Ramadan ya. Ini kejadian sih banyak, Bang. Nanti saya ceritain di situ. Tapi yang lebih agak ekstrim dikit tuh di pas Lebaran sehari, Bang. Oke. Ya, saya pulang kampung tuh. Lagi pulang kampung ke Tanabang. Oke. Dari Ciputat saya ke Tanabang pulang kampung tuh. Jauh banget ya? Ya, tahu ditelepon sama si Abel. Abel itu manajer jenazah saya. Jadi kalau misalkan
Kecuali di rumah sakit yang besar ya. Kalau di rumah sakit kecil dia termasuk yang digrogol apa segala macam dia yang mengatur. Saya memandikan di mana, berapa fee saya apa segala macam dia ngatur. Saya nggak mau tahu tuh. Kan di mana? Di kampung. Oh di Tanah Abang ya. Ke rumah sakit ini. Wah Bel, lu gila kali. Lebaran nih, udah bang tanggung jawab nih. Kasihan kalau nggak ada yang mandiin. Oh oke. Ya akhirnya namanya fardu kifayah ya. Datanglah saya pakai motor ke rumah sakit. Udah rame tuh bang. Bang ada apa nih? Bel, ini kok rame Bel? Polisi ada juga. Ya bang kecelakaan. Ada beberapa mayat tuh. Udah saya mandiin biasa tuh. Saya mandiin apa yang luka-luka. Saya apa ada yang terbelah kulitnya. Apa saya rapihin tuh satu-satu. Akhirnya saya mandiin rapih. Itu nggak jadi kejadian apa-apa. Udah dibawa lah. Udah kelar kerjaan saya. Saya pulang. Malam pertama tuh saya ditelepon Mas Satpam. Bang, kemari dah bang. Kenapa Nok? Tolong dah bang, kemari. Gue mau cerita dikit. Datanglah saya kan deket lah dari Ciputat ke situ kan ada perbatasan Tangerang Jakarta tuh. Jam berapa tuh? Kira-kira jam 11 lah. 11 malam? Ya saya biasanya kalau habis mandiin malam tuh begadang di situ. Kalau nggak ada kerjaan lagi kan. Oke. Nemenin dia. Datang saya. Bang, tadi udah sepi di situ jam 10 bang. Jadi ini pos security. Di sampingnya kamar jenazah. Di sini ada semacam pagar tuh. Apa namanya? Gerbang dari besi. Kenapa emang itu gerbang? 3 kali 4 kali ada yang gini bang, pasca kejadian itu ya, pasca kejadian apa namanya yang kecelakaan itu, lu yang bener no, iya bang. Nah, saya biasa begadang di situ kan, apa namanya, emang saya sering nongkrong di situ bang, sering minum susu suster saya. Hah? Maksudnya? Jadi di situ jadi logistik tempat suster ngambil susu gitu. Jadi susunya saya minum, bukan susu suster. Iya. Akhirnya saya ngobrol situ dan terdengar bang lirih tuh tangisan dari samping kamar jenazah. No, denger nggak no? Iya bang, kayak ada yang nangis. Lu cek dah di kamar tempat gua kerja, ruangan gua kerja. Bang lu gila bang. Ini aja ketakutan gue belum kelar, gue suruh ngecek. Kalau malu gue mau bang. Kalau sendiri gue dikasih duit 500.000, duitnya doang gue ambil. Tapi gue nggak mau ngecek. Dia berdua tuh security sama saya. Buka, saya lihat nggak ada apa-apa. Tapi security ini ngejerit bang. Bang, masih ada tuh jenazahnya. Darahnya masih di mana-mana. Mana? Saya bilang nggak ada. Saya sampai masuk ke dalam nggak ada. Dia nggak berani masuk. Udah saya di situ tuh sampai pagi. Sampai subuh, ini nemenin dia sholat subuh, udah pulang lah. Kalau udah subuh katanya, kalau udah dengar suara tahrim dia udah aman katanya. Nah, udah saya temenin. Hari keduanya nggak ada apa-apa. Hari ketiga saya mau ngambil honor memandikan jenazah bang. Oke. Jam 9 itu mah. Itu jam 9 udah sepi di situ. Kalau di sebelah sananya ramai ya, IGD-nya kan sebelah sana, kamar jenazah pojok. Jadi kamar jenazah itu belakangnya kebon, turun ke bawah. Ambil saya honor. Itu bukannya kaget, cuma agak terperanjat aja saya. Jadi melihat suatu bayangan orang ya, tapi kondisinya nggak utuh. Tangannya ditenteng satu bang. Hah? Ditenteng? Iya. Jadi memang saya ketika memandikan ada yang tangannya putus bang, sama pahanya terbelah. Itu percis gitu. Saya bilang, wah gangguan jin lagi ini. Itu jalan aja tuh saya tuh. Bodoh amat sama yang begitu loh. Yang penting dia jangan, kalau ngeganggu saya nggak jadi masalah ya. Tapi yang jadi permasalahan ngeganggu karyawan situ bang. Oh, jam berapa itu? Itu jam 9 bang. Malam? Jam 9 malam. Terus saya ngambil segini nama bagian administrasi. Gua kagak mau lihat kamar jenazah gitu. Emang kenapa bang? Takut lu? Bukan kerjanya di situ gitu.
Saya ceritain sama dia. Saya ngeliat gini. Wah bang, motor di samping pos satpam lagi security. Gue pulang gimana nih bang? Lu ngiter aja jauh dari IGD. Saya bilang jangan lewat pos satpam. Iyalah. Itu hari ketiga bang. Besoknya saya mandiin. Mandiin itu jenazah biasa ya, jenazah sakit biasa yang meninggal di situ. Saya mandiin, ya keanehan nggak ada di jenazah, cuman keluarganya ini kemasukan di situ. Di situ. Terus saya netralisir, masuk lagi, mandiin lagi, nggak lama teriak-teriak lagi ke situ lagi, sampai 3 kali bang. Cuman dia teriak, ya itu. Memang ada yang hilang ya, jari, salah satu jenazah hilang jarinya. Jadi minta cariin. Saya bilang, ngapain dicariin? Saya bilang, udah hilang kan. Ya, kalau misalnya udah nggak ketemu ya udah. Orang udah dicari kemana-mana itu nggak ketemu. Korban apa? Yang kecelakaan itu. Oh. Itu memang kejadian terbesar pertama di situ bang. Jadi jin-jin itu tahu tuh. Dia ambil momentum untuk menggoda manusia dan karyawan situ. Nah, sudah selesai, dia dibawa, ya saya memandikan biasa, dibawa pulang lah. Terus hari ke-5 atau ke-6 ya, itu heboh tuh bang. Abang tahu Blanggar? Apa itu? Kalau mau bawa jenazah tuh ada tuh yang dari stainless steel. Oh, yang didorong? Yang didorong, ya, itu kan ada tutupnya tuh. Tahu. Itu di dalam sendiri, itu suster mau minum susu suster tuh bang. Yang biasa saya minum. Iya. Ya biasa kalau karyawan mandiin mayat kan nebeng sama suster kan. Iya. Gitu. Ya, logistik di satpam semua memang. Itu lagi lewat rombongan atau 10 atau 15 orang. Itu kayak ada yang angkat, dibanting bang. Der! Lari itu suster. Di kamar jenazah padahal nggak ada siapa-siapa. Oke. Dipanggil. Apa no? Ini bang, Blanggar ada yang gini. Astagfirullahaladzim. Tolong dah bang, lu kan bisa, lu kan anak jin kata. Masa kalah yang begitu? Waduh, saya pikir lagi, ya kasihan juga karyawan. Akhirnya saya panggil guru saya. Panggil, ya berdua aja di situ. Saya kira-kira ngerjain tuh jam 2 sampai jam 3 tuh sama guru saya di kamar jenazah aja. Pagi. Ya, waktu beroperasinya mereka kan malam kan, iya. Tapi tidak menutup kemungkinan siang juga beroperasi itu dia juga. Ya banyak di situ. Yang kejadian-kejadian unik dan janggal tuh banyak bang, di rumah sakit situ. Ya, kalau yang rumah sakit besar ya nggak usah ditanya lagi ya. Yang uniknya itu rumah sakit kecil. Oke. Tapi kejadiannya banyak. Saya menemukan hal yang janggal di situ. Kayak suster nih. Wah, saya jalan tuh. Jadi kalau dari kamar jenazah, saya mau ke IGD gitu kan. Kalau ada jenazah, kalau security-nya lagi repot tuh saya ngambil jenazah juga tuh ke IGD. Biasanya, saya mau main-main tuh. Itu kira-kira 11:30 tuh. Saya masuk gitu. Itu ada suster tuh. Jadi kan orang begini, papasan sama saya tuh. Udah papasan sama saya, jarak 2 meter, nggak terdengar langkah. Kan biasa pakai sepatu kedengar kan? Iya, tok. Iya. Itu pas saya nengok udah nggak ada. Andai pun dia masuk ke ruangan, pasti, pintunya, suaranya ketahuan kan. Ini nggak ada bang, hilang begitu aja. Iya, saya bilang, astagfirullahaladzim. Terus ada ibu-ibu, ada no jenazah, ada bang, 1. Oh ya udah, emang kuncinya no, gitu. Keluarganya masih di mana kok sepi? Saya bilang, keluarganya masih rapi-rapi di kamar rawat inap bang. Oh ya udah, saya masuk dulu lah. Gitu mau rapi-rapi kain kafan apa segala macam. Itu saya buka tuh pintu. Dilihat ada 2 bang. Jadi 1 Blanggar untuk mayat, 1 nih yang Blanggar untuk orang sakit tuh. Biasanya lewat situ tuh, gitu. Ya, ada kasurnya. Itu ada ibu-ibu tidur di situ bang. Ibu-ibu? Iya, padahal itu kamar mayat tadinya dikunci setelah jenazah masuk. Saya komplain kan sama security. No,
Lu bilang jenazahnya 1, itu kok 2? Cewek lagi. Udah panggil yang mandiin cewek. 2 dari mana bang? Orang cuma 1. 2 no. Coba cek. Ayo bareng. Pas dibuka bener ada ibu-ibu. Pas saya perhatiin, oh dia masih napes. Dibangunin, pingsan dia. Kaget. Kaget, ada di kamar jenazah. Orang ada jenazah di samping jenazah bang. Jadi kan ini belanggar jenazah. Emang udah saya buka kan, saya cek dulu sakitnya apa segala macam, ada luka kah gitu. Ini dia tidur, kebetulan udah dibuka nih jenazah. Pas dilihat itu udah pingsan bang. Nah memang seru di rumah sakit itu, kecil tapi seru. Godaannya saya pikir lebih hebat di situ daripada rumah sakit besar, Bang. Oke. Ya. Udah sepi kalau malam tuh kita lewat. Kalau ini kan pintu masuk tuh parkiran, ke sini IGD, ke sini ke kamar jenazah sama pos security tuh. Itu udah sepi, Bang. Kalau jam 9 lewat nggak ada yang berani lewat situ. Kecuali suster banyakan itu pasti lewat situ. Terus ada ya banyak lah, kayak ayunan bergerak sendiri. Oh ada ayunan? Iya, ayunan bergerak sendiri. Ada yang tidurnya tadinya di masjid sebelah sana, tahu-tahu di depan kamar jenazah kan ada terasnya tuh dikit, tahu-tahu di situ dipindahin. Security mah paling ketawa aja nih, iseng-iseng. Memang iseng jin di situ tuh. Terutama pas kejadian kecelakaan itu. Sebab momen terbesar itu, dia tahu untuk menggelincirkan akidah kita, disurupailah yang meninggal karena kecelakaan. Padahal kan bukan dia juga kan, kasihan kan. Okay. Kata Allah kan, wa yas'alunaka anir ruh. Jangan kau bertanya kalau ada yang bertanya soal ruh, wahai Muhammad, katakan ruh itu urusanku, kata Allah. Jadi nggak ada tuh arwah gentayangan, yang ada jin yang menyerupai, yang menjelma ya, untuk menyesatkan pemikiran kita. Sebab manusia itu nggak bakalan bisa lihat jin, Bang. Kecuali jin itu menjelma baru bisa. Ya. Ya, saya pahami itu. Sekelumit sih, Bang, begitu, Bang. Pernah juga dapat order memindahkan kerangka, itu di situ tuh. Kerangka manusia maksudnya? Kerangka manusia, Bang. Ke daerah Kebumen. Daerah Kebumen tuh, kita kan kalau memindahkan gitu, relokasi makam namanya ya, itu dihitung tarifnya nih. Tarifnya tergantung lamanya dia meninggal, baru atau lama. Misalkan seminggu, atau dari seminggu sampai 3 bulan, itu lumayan mahal tuh, Bang. Karena kondisi jenazahnya sendiri dan tingkat kesulitannya. Tapi kalau udah tahunan, udah 3 tahun ke atas itu murah. Kenapa? Kan tinggal kerangka. Sebelum eksekusi memindahkan makamnya dari Kebumen, Gombong tuh ke daerah Karawang. Okay. Pemakaman Islam terbesar di daerah Karawang, orang-orang tahu tuh. Jan, mau nggak relokasi? Saya tanya, udah berapa lama? Wah, udah puluhan tahun. Udah jadi, berangkat kita. Nah, pas gitu, saya keluar. Ngobrol biasa tuh sama bapak-bapak masjid tuh di Ciputat situ, di Jombang. Saya pulang, ada bapak-bapak, Bang, duduk di sofa saya tuh. Wah, ini jin ada-adanya berupa bapak-bapak, berbentuk bapak-bapak. Ya saya masuk aja ke kamar, ya udah saya tidur. Itu jelas tuh mukanya sama saya. Nah, ternyata ada salah paham keluarga sama saya. Kalau relokasi itu biasanya kita kan SOP-nya pakai peti, Bang. Okay. Dan dia nggak mau, karena tinggal tulang aja udah bungkus pakai kain putih bawa gitu. Saya bilang kan, wah kurang manusiawi begitu tuh. Akhirnya saya kasih penjelasan lah gitu keluarganya. Dan keluarganya minta saya datang, Bang, sama tim saya. Saya, Bang Wawan, Bang Edi, Irfan. Irfan itu asisten paling peka dia. Kalau masalah makhluk astral tuh paling peka dia. Kesana lah saya diundang sama keluarga untuk diskusi. Ternyata yang memerintah itu adiknya nih, adik yang
hubungi tim saya tuh. Nah, dia salah satu pembesar di salah satu TV swasta tuh yang adiknya itu. Sebelum saya masuk pagar tuh, saya ngelihat bapak itu yang saya temui di rumah itu duduk bang di kursi rotan. Jadi kan gerbang gitu, saya masuk itu duduk di sebelah situ dia. So, bapak, Bang Edi bilang begini, Chan, gue merinding dah, pala gue gede. Itu habis isa tuh. Ah, perasaan abang aja kali, emang rumahnya agak rumah lama ya. Iya. Gitu, tapi saya lihat, ada apaan sih Chan? Udah nggak ada apa-apa, saya bilang. Masuklah saya ke rumahnya. Pas masuk, otomatis di ruang tamu ada foto-foto tuh bang. Dan ternyata yang duduk itu ada di foto itu bang. Serem banget. Iya. Saya menjelaskan kan. Saya kaget kan, tapi kasihan ya Bang Edi sama tim saya agak, kalau saya bilang sekarang nih sama ini keluarga takut tersinggung, nanti aja lah. Saya bilang, udah. Ngobrol-ngobrol sepakatlah pakai peti. Sepakat pakai peti. Saya keluar lah tuh, udah sepakat saya keluar. Nanya lagi Bang Edi. Ada apaan sih? Pala gue gede, merinding, ada apaan sih sebenarnya gitu. Saya bilang, tahu nggak Bang? Yang mau kita pindahin kerangkanya duduk di kursi rotan. Dia bilang, astagfirullahaladzim, kok nggak bilang dari tadi? Gua kalau bilang dari tadi, lu ntar pada takut Bang. Iya. Dan ternyata dia memang udah, itu jin korin ya, itu udah menunjukkan tuh Bang. Nah, setelah saya waktu itu eksekusi itu, saya berangkat hari Kamis. Eksekusi bongkar makam tuh hari Jumat. Jadi rencananya saya pagi itu bongkar. Pagi bongkar, rapi-rapi, saya kafanin apa segala macam, berangkat habis Jumat. Dan ini ceritanya beda, Bang. Sangat beda. Jauh dari yang sudah dirancang dari rumah. Jalan tuh, saya, Bang Wawan, supir dua tuh, Bang Wawan, Bang Edi, asisten saya, Irfan, sama saya tuh. Itu pas jalan kita istirahat dulu, kan santai Bang jalan, kalau memandikan kan buru-buru, ini kan santai, relokasi kan. Saya makan di tempat tempat makan, cuman diusir. Oh, kenapa? Ya banyak asumsi para pedagang ya, ketika mampiri ambulan tuh pada takut, jadi ambulannya sebelah sana aja. Takut apes gitu ya? Nggak tahu, nggak tahu. Sebelah sana aja. Udah parkirnya agak jauh tuh. Kita jalan tuh, makan. Itu ada lagi Bang, bapak-bapak itu. Ada lagi, cuman diem. Demi kita makan lah. Pas di pertengahan, itu dapat telepon Bang. Dapat telepon. Bang Edi. Makamnya udah dibongkar. Makamnya udah dibongkar. Saya bilang, waduh, kok nggak nunggu saya? Harusnya kan nunggu saya dulu, baru bongkar, baru saya perkirakan adanya tulangnya tuh ada di mana. Karena saya sering jadi paham itu letak-letak tulang ketika sudah dikubur. Jadi kalau tulang itu mah nggak, ketika dikubur udah jadi kerangka nggak manjang gitu, dia agak ngumpul di tengah. Oh gitu? Iya. Kenapa tuh? Ada suatu hadis yang mengatakan ketika kita meninggal, bahwasanya itu kita didudukan oleh malaikat dan dikasih gambaran, suatu gambar. Apakah kamu kenal orang? Dalam hadis itu, ketika ditanya, ya kenal, ini adalah Rasulullah, itu inilah. Ada lagi hadis yang menyebutkan manrobuka gitu. Itu didudukan tuh Bang dalam hadis tersebut. Jadi kalau udah jadi tulang, dia agak ngumpul di tengah. Oke. Gitu. Nah, setelah itu buru-buru kan kita. Buru-buru itu mau asar tuh kita tuh. Ya. Itu cepet Bang jalan Bang, ngebut tuh. Jalanan halus, sepi. Paling ada 1-2 ya mobil. Udah sampai sana orang-orang kaget. Kok cepet katanya? Loh, jalanan ngebut tadi, sirene dibunyiin karena buru-buru. Terus saya sampai jam 5:30 tuh. Estimasi di situ masih 4 jam, tapi 2,5 jam saya tembus. Oh, oke. Nah,
Udah turun, naiklah saya. Udah dibongkar bang. Kata keluarga, udah Bang Chandra cek dulu. Keluarga juga ngikut kan. Udah saya cek apa segala macam. Ya udahlah. Saya bilang, pokoknya saya eksekusi besok tetap. Tapi harus ditungguin. Jadi makamnya gini, Bang Dani. Saya masuk suatu perkampungan di sebelah kanan ini ada benteng Belanda. Benteng kuno Belanda tuh. Lurus saya ke kiri, itu makamnya di pojok bukit. Oke. Makam saya juga nanjak tuh, capek tuh. Ya guys, ini persiapan pembinaan makam yang sudah berusia 40 tahun di daerah Lorbong Kebumen. Alhamdulillah Pak, karena sering jalan juga. Apa yang dibutuhkan? Terus saya bilang, ini harus ditungguin, takut ada hewan apa segala macam masuk, takut hujan gitu. Tungguin lah. Kalau saya dikasih fasilitas tuh hotel, bukan hotel Oyo ya mengenai fasilitas. Kok itu sih? Iya, iya. Nanti fasilitas hotel begini gitu kan, enggak. Oke. Nah, saya dua-dua tidur. Saya sama Bang Wawan, si Irfan nih sama Bang Edi. Nggak lama jam 11, si Irfan ketok-ketok, bang, gitu. Buka. Kenapa, Pan? Gue tidur sini, Bang. Emang kenapa lu? Cewek mundar-mandir mulu, Bang, di jendela. Pan, kasurnya 2, Pan. Kita nih bertiga. Ya, Bang, gue takut, Bang. Kan ada Bang Edi. Bang Edi udah ngorok duluan, Bang. Oke. Nggak lama dapat telepon, Bang, dari keluarga. Bang, bisa ke ini nggak? Ke makam. Ke makam? Emang ada apaan, Pak? Ada trouble di makam, katanya yang nungguin makam. Saya nungguin 4 orang, Bang. Sana buru-buru saya kan dijemput. Dia udah di bawah tuh. Dijemput pakai mobil. Saya ke makam, saya naik ke atas. Ternyata 2 kesurupan, Bang. Oh, jam berapa itu? Setengah 12 lah. Setengah 12. Tuh dia kesurupan ya. Alhamdulillah saya netralisir. Cuman kesepakatan, Bang. Saya harus di situ, Bang. Nungguin. Ikut di situ, takut ada apa-apa lagi. Bagi saya sial amat, saya aturan tidur di hotel, tidur di kuburan. Tidurlah di kuburan keramat saya tuh. Saya telepon, Pan, lu mau nemenin, Bang? Nungguin makam nih. Hah, Bang. Ini aja gue takut, gue ngobrol sama Bang Wawan katanya di hotel gitu. Lu aja tidur di kuburan nih, saya. Yang 2 tidur tuh yang bisa saya netralis, saya bertiga aja, Bang. Ngopi, ngerokok sampai subuh, saya pulang. Oke. Itu siapa yang minta kesepakatan itu? Yang nungguin. Jadi yang kesurupan 2 orang, yang 2 orang nih agak takut. Oh, oke. Gitu. Jadi, yaudah Bang, tolong. Terus kata ininya, keluarnya, yaudah Bang, tolong di sini. Aturan tidur enak, empuk. Ini tidur di tikar, di kuburan lagi. Coba bayangin, Bang. Nah itu ya banyak lah, kayak yang berbentuk wanita, asap itu memang kuburannya agak angker juga. Ada kuburan keramat kan. Nah setelah itu pagi jalan kan gitu, jalan. Saya turun dulu ke hotel, mandi apa jalan tuh. Dan ternyata Ipan pas kita baru sampai kemarinnya nih, itu jam 5:30, itu dia kan sambil megang videoin saya tuh, itu ada yang manggil, Bang. Makanya dia bilang, gue takut ada yang manggil lagi. Emang ada yang manggil? Iya, Bang, kemarin kamera gue kan muter tuh, Bang, tuh nyariin. Orang dia manggil 3 kali, pan. Jadi Irfan nih peka, Bang. Mungkin sensitif gitu ya? Iya, kalau yang udah ini mereka kenal lah, netizen tuh pasti kenal Irfan tuh. Cuman orangnya nggak mau, Bang, untuk cerita di sini. Padahal kalau dia cerita tuh seru. Nggak bisa, Bang, ke depan kamera gugup katanya. Oke. Udah, akhirnya saya turun untuk ngambilin kerangka, terus saya bersihin. Irfan juga ikut bersihin tuh. Saya bersihin, terus saya kafanin apa segala macam gitu.
Pakai senter bang? Enggak kelihatan. Kelihatan. Itu yang namanya siang tetap terlihat bang. Apa tuh? Jin korin yang menyerupai almarhum yang Bapak itu? ada bang di pojok. Astaga. Itu tetap ya. Nah, udah kan kelar habis sholat Jumat kita bawa ke Karawang kan. Ternyata bang, jalanan yang saya bilang sepi tuh, yang nggak ada mobil apa segala macam, yang mobil 1, 2 pokoknya lancar. Itu lagi ada perbaikan bang. Waduh. Itu macet. Saya tanya sama orang yang kerja lalu, Pak, ini baru ya Pak perbaikan jalan? Enggak Pak, udah 2 minggu nih jalan. Kemarin perbaikan juga, iya. Tapi kemarin enak loh jalanan. Nggak ngelihat? Enggak. Pokoknya biasa aja jalanan. Mungkin karena jin korinnya almarhum itu ikut kalian, kita masuk ke dimensi jin tuh. Dibantu gitu. Iya. Itu alhamdulillah tuh pas banget. Tapi pas pulangnya lama bang. Nah kita sampailah gitu di pemakaman Karawang tuh, peti jenazah tuh nggak ada yang bisa ngangkat bang, berat. Okay. Sama ketika mau masuk ke mobil jenazah juga tuh berat juga tuh, lupa tuh saya berat. 6 orang 8 orang nggak keangkat. Kenapa tuh? Ya, akhirnya agak minta izin juga sama penunggu situ tuh bang, baru bisa keangkat. Nah di situ begitu juga, sore tuh. Nggak sore, agak mau malam nyampe di situ. Diangkat tuh susah dari mobil. Bang, ini gimana nih bang? Kata Irfan, susah. Kalau supir kan udah nggak, ini paling si Irfan sama saya kan. Pas saya lihat ya ada lagi tuh bapak-bapak cuman senyum, cuman kasih kode gini doang. Coba pan berdua, keangkat pan, udah bisa keangkat. Cuman ngangguk doang dia. Oh. Udah. Saya mulai dimakamkan tuh. Pulang. Ceritanya belum selesai, Bang. Wih. Seminggu Irfan ini kesurupan. Seminggu? Seminggu. Turunlah saya ke sana, ke Irfan, ke rumahnya. Saya bilang, wah udah demam, mata melotot. Pas saya komunikasi secara batin sama yang masuk di Irfan, ternyata Irfan disuruh ke sana lagi. Kemana? Ke makam. Ke Bumen. Oh. Gombong. Setelah itu kesepakatan kan ya, mobil ambulan kan banyak kan, kita bawalah Irfan tuh lagi demam, saya netralisir dulu, saya bawa di sana, telepon dulu kan karena kita nginep udah akrab, mana ada yang akrab warga sana. Ke makam, saya bilang, lu minta maafan, macem-macem aja sih lu. Makanya hati-hati. Ada dia berdoa lah di situ, minta maaf segala macam aman. Ternyata dia pas nungguin saya ngambil kerangka itu, dia buang air kecil bang. Waduh. Tapi takut untuk ke sumur, takut untuk ke sumurnya sebelah sana. Dan dia ini ada tembok membatas kuburan itu, dan dia buang air kecil di belakang tembok itu. Dan kena penunggu situ. Itu seminggu bang. Dia kesurupan selepas itu aman. Dan alhamdulillahnya keluarga puas gitu dengan pakai peti dan dikafankan kembali. Itu order juga dari rumah sakit itu bang, dari rumah sakit kecil itu. Makanya saya bilang rumah sakit kecil tapi banyak cerita, ya itu rumah sakitnya. Itu. Ya yang paling seru mah yang 10 hari itu tuh, yang pas kejadian kecelakaan itu bang. Oke. Ya diminum dulu bang. Ya silakan. Sekalian nih mau tanya nih bang. Apa tuh? Ngerunut sebentar nih ya dari rumah sakit itu. Kan tadi Bang Chandra bilang rumah sakit kecil ya. Tahu nggak histori rumah sakit itu kapan berdirinya gitu? Terus seperti apa, ada kejadian apa aja? Iya, secara spesifik kapan kapan berdirinya, saya sendiri megang itu udah 15 tahun di situ. 15 tahun. Tapi namanya selama saya di situ udah 3 kali ganti nama. Oh ya? Iya. Kenapa?
Wallahu alam, nggak tahu saya, mungkin apa manajemennya kali berbeda apa segala macam. Gitu. Itu selalu ganti. Ya masyarakat sekitar situ tahulah rumah sakit yang ganti-ganti nama. Oke. Terus kan sering banyak kejadian tadi di rumah sakit itu. Oh iya. Iya. Sosok yang paling sering terlihat sama karyawan, ya abang, suster, dokter atau lain sebagainya, sosoknya seperti apa? Hantu yang sarjana, Bang. Hah? Ya. Sarjana? Jin yang sarjana, suster. Oke. Ya kalau suster kan nggak D3 S1, Bang. Oke. Iya, itu suster yang saya bilang itu. Itu cantik, Bang. Bule. Bule. Ya kayak Indo, kayak kalau di ini kayak Tamara Blesinski lah gitu, ke Indo. Tamara. Iya. Tamara Blesinski. Iya, cantik gitu. Tapi kalau cantik hantu atau jin kan kita nge-pair juga, Bang. Oh, oke. Iya. Nah, itu ikonik tuh di situ tuh. Oh, jadi itu ya. Iya, kalau nih ketemu si bule lu. Oh, oke. Terus sering terlihatnya di sekitaran mana? Di koridor-koridor itu aja, Bang. Dia kalau lagi sepi baru nampakin, tapi nampakin nggak pernah yang serem ya. Ya begitu aja deh, tahu hilang, tahu muncul gitu. Misalnya kita lagi nengok, tahu ada di depan kita. Oh gitu. Itu karyawan administrasi kan itu 24 jam kan di situ. Oke. Karena apa BPJS sekarang udah masuk, itu sering ngeliat juga. Oke. Nah, sosok ini tuh tahu nggak ceritanya tuh siapa nih dulunya tuh? Ya bukan cerita ya. Jadi di situ memang dulu zaman penjajah ada oleh ini sama orang kita gitu kan, pejuang dulu gitu kan, sebelum merdeka jauh itu pernah ada memang noni Belanda tuh terbunuh di situ. Bukan ikut terbunuh di situ. Karena kan namanya perang kan gitu kan. Ya ikut terbunuh dia di situ sih. Dan jin kodinnya itu nggak mau lepas dari situ. Ya dipindahkan kan nggak mau juga dia. Saya udah coba berkomunikasi, udah pindahkan. Kata dia, tempat saya di sini dari dulu. Contoh lah manusia, kalau misalkan Lina punya rumah, udah lahir di situ, terus besar di situ, tahu-tahu digusur, marah nggak? Marah. Ya sama seperti kita. Itu biarin aja, yang penting ngeganggunya nggak keterlaluan gitu aja, Bang. Bang, sosok ini pernah ada pesan penting nggak ke siapa gitu? Pengennya tuh seperti apa atau maunya seperti apa gitu? Dalam komunikasi saya, pertama saya dapat informasi dari tetua situ ya tentang suster itu. Gitu. Dia menjelma seperti suster gitu kan. Tadinya memang dia bukan suster, tapi pesan-pesan nggak ada, Bang. Gitu. Cuman dia nggak mau dipindahkan aja, dia betahnya di situ aja. Gitu. Pokoknya kalau masuk dari kamar jenazah itu ke kiri, nih administrasi itu sering dia di situ tuh. Kalau kalian di sekitar rumah sakit manggil dia siapa? Ya paling suster bule apa sih ya suster bule gitu aja. Jadi suster ini sosok noni Belanda yang pada saat zaman penjajahan. Iya, tapi dan sering menjelma sebagai suster. Ya, dia mukanya nggak terlalu bule banget, Indo aja. Indo. Tapi kayak tadi siapa? Tamara Blesinski. Aduh. Mantap tuh, Bang. Oke, Bang, sekarang kita ke kecelakaan tadi. Iya. Tadi kan dibilang kecelakaan Fuso ya? Iya, truk Fuso. Jadi pertama kali di depan rumah sakit tersebut. Agak sininya dikit, tapi karena rumah sakit terdekatnya itu ya larinya korban itu ke situ. Oke, saya mau tahu nih, apa penyebab kecelakaan tersebut? Rem truknya blong, Bang. Oh, blong. Jadi ngehajar tuh semua tuh. Apa ya tuh yang dihajar? Ya, yang di situ yang motor apa segala macam itu dihajar tuh. Ada beberapa korban kan. Nah, dilarikan ke situ. Nah, itu saya bilang tadi 10 hari itu gangguan tuh. Jin-jin. Jadi jin itu memanfaatkan momentum untuk melengsarkan akidah manusia. Dia serem-seremin lah di situ. Dia serupai yang adanya kecelakaan. Dia masuk seperti tadi yang yang kesurupan. Minta salah satu jarinya diketemukan. Dan saya lihat juga dia ada, mohon maaf, sosok yang tangannya buntung, putus gitu, karena memang ada yang tangannya putus dan dia diteng-teng tuh satu tuh. Itu saya jalan.
banyak kayak belanggar. Tapi kemari-kemari ya tipis-tipis aja. Apa namanya gangguannya paling kalau saya mandiin di situ jin korinnya ada, itu hal yang biasa bagi pemandi jenazah. Terus habis mandiin jin korinnya datang ke rumah saya mengucapin terima kasih atau segala macam, itu sering, Bang. Oh, ada yang sampai ikut? Ada yang sampai ikut begitu. Tapi yang untuk diceritakan ini sangat dikit, Bang. Oke. Itu tahun berapa sih kejadiannya? Tahun kemarinan. 2023 Enggak, berarti ya? 2023 lah. Oke. Baru masih anget, Bang. Itu orang situ tahu semua. Oke. Apa namanya pas kecelakaan itu. Selama berprofesi sebagai pemandi jenazah nih, sudah bertahun-tahun, jenazah yang seperti apa nih yang bikin Bang Chandra itu takut banget? Pernah nggak? Ya, yang ekstrim ya, gitu, yang takut. Pokoknya gitu. yang bikin Bang Chandra takut waktu mandiin jenazah, jenazahnya seperti apa? Kayaknya nggak ada sih, Bang, karena hobi, Bang. Nggak ada. Enjoy aja saya. Kayak misalkan jenazah yang bau, yang busuk gitu. Itu saya kuat, Bang. Ketimbang saya cium bau duren, muntah saya. Oke. Gitu. Kan belum lama tuh yang mayat di Toren itu saya ikut evakuasi juga tuh, Bang. Di Tangerang Selatan tuh. Gitu. Nggak ada yang serem sih. Cuman serem itu setelah memandikan atau mengurus jenazah, bukan serem jenazahnya, Bang. Jenazahnya ya kayak yang udah hancur apa tuh, biasa godaannya itu yang serem. Bang Chandra, nih makasih banyak. Sama-sama, Bang. Sudah cerita banyak pengalaman selama menjadi pemandi jenazah. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Silakan Bang. diminum. Jangan lupa besok puasa. Oh, puasa, Bang. Saya sampai sahur di sini nih. Oh, gitu? Iya, kita ngobrol. Siap. Oke, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Chandra atau si anak jin sebagai pemandi jenazah. Jadi buat kalian nih, buat besok yang mau puasa, pokoknya jangan telat sahur. Dan jangan lupa tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.